Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Era ini gue agak jarang bikin konten ya, karena agak sering keluar akhir-akhir ini. Jadi sorry ya. Nah jadi di video kali ini gue mau membahas tentang pemain-pemain timnas Indonesia yang sedang on fire, terutama di Eropa ya, dimana terutama untuk Kapten Verdonk dan Kapten Jay Itzes yang berhasil menorehkan sejarah luar biasa ya, dimana Kapten Calvin Verdonk bersama Neh Nijmegen berhasil mencukur habis pemuncak klasemen tim terbaik di Belanda saat ini, yaitu Ajax Amsterdam, di kandangnya sendiri di Johan Cruyff Arena dengan skor 0-3. Dan juga Jay Itzes berhasil memimpin Venezia mengalahkan salah satu tim besar di Italia juga, yaitu Fiorentina, dengan skor 2-1 dan membuat Venezia sementara lolos dari jeratan zona degradasi Serie A Italia. Jadi ini adalah dua menu utama di video kali ini, selain nanti ada hasil dari pemain-pemain timnas Indonesia lainnya. Oke, langsung saja di pertandingan Nijmegen menghadapi Ajax, di mana Calvin Verdonk untuk pertama kalinya didapuk sebagai kapten tim semenjak awal pertandingan, dan terbukti dikapteni oleh Verdonk, permainan Nijmegen benar-benar menggila. Ajax benar-benar tidak diberi ruang untuk berkembang di lapangan tengah yang dikomandoi oleh legenda Liverpool Jordan Henderson. Ya, dikomandoi oleh legenda Liverpool Jordan Henderson, dan akhirnya Nijmegen berhasil menyudahi pertandingan dengan skor 0-3, di mana hampir semua gol dari Nijmegen ini datang lewat counter attack ya, di mana Ajax sebenarnya berhasil menguasai pertandingan. Masalah Ajax dapat kartu merah ya. Dapat kartu merah, jadi akhirnya mereka keteteran dengan permainan compact yang dilakukan oleh Nijmegen yang dikomandoi oleh Calvin Verdonk, dan akhirnya Nijmegen berhasil menang 0-3 dan memastikan Nijmegen bertahan di Eredivisie. Ya, hasil ini membuat Nijmegen bertahan di Eredivisie, ada di peringkat 13 sekarang ya, namun poinnya sudah tidak bisa dikejar lagi oleh Willem II yang ada di atasnya, dimana Willem II yang ada di peringkat 16 yang menjadi batas dari zona degradasi. Jadi congrats untuk Calvin Verdonk dan Nijmegen ya. Kemudian di pertandingan lainnya di Serie A, Jay Itzes berhasil mengkapteni Venezia dan menaklukkan Fiorentina di partai yang sangat penting untuk Venezia. Untuk Fiorentina ini udah nggak terlalu penting ya, karena mereka memang masih punya peluang untuk ke Eropa, tapi jarak poinnya mungkin udah agak terlalu jauh ya. Ke bawah juga mereka udah tidak bisa dikejar. Jadi untuk Fiorentina ini sudah match yang ya sudah lah gitu ya. Namun untuk Venezia ini adalah match yang sangat penting, karena mereka masih terjerembab di zona degradasi, namun masih punya peluang untuk lolos andai aja mereka berhasil ada di atas Lecce yang sekarang ada di peringkat 18 ya. Yang penting itu mereka punya hasil yang lebih baik dibanding Lecce, dan kemarin Venezia berhasil menang dengan skor 2-1, di mana El Capitano kita Jay Itzes bermain sangat solid. Karakternya sangat keluar, dimana berkali-kali Jay Itzes bisa dibilang persuasif kepada wasit ya, berkali-kali, karena ini adalah partai yang sangat penting. Butuh sekali seorang leader yang bisa membuat timnya tetap stabil, dan Jay Itzes melakukan tugasnya dengan sangat baik ya. Dan ini menjadi sebuah prestasi lagi kalau misalkan Jay Itzes berhasil membawa timnya bertahan di Serie A. Maka Jay Itzes bisa jadi adalah pemain pertama Indonesia yang berkarir di Serie A 2 musim berturut-turut. Karena gue pribadi yakin ya, kalau Venezia bertahan di Serie A, Jay Itzes akan tetap di Venezia menurut gue ya. Karena sekali lagi kehadiran Jay Itzes pasti akan sangat dibutuhkan oleh Venezia. Bagi gue pribadi ya, nggak ada masalah Itzes tetap bertahan di Venezia, asalkan Venezianya tetap bertahan di Serie A. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu adalah level bertandingnya. Karena dia kan sangat diusulkan akan pindah ke AC Milan ya.
bagi gua mau di klub manapun asal dia starter 90 menit terus mainnya dan menjadi pemain penting, itu menurut gue nggak masalah. Tetapi kalau dia pergi ke Milan dan dia hanya menjadi pelapis, ini yang berbahaya. Makanya nanti dilihat dulu ya, apakah back-back dari AC Milan ini akan pergi. Dan kalau mereka pergi, maka Jay Itzes oke untuk bermain di AC Milan. Tetapi kalau back-back dari AC Milan ini belum pergi, ya menurut gue tetap di Venezia aja untuk Itzes ya. Jadi masih ada 2 pertandingan lagi untuk Venezia. Yang paling penting itu adalah menghadapi Juventus ya. Menghadapi Juventus di akhir match ya, di 2 minggu lagi di akhir match melawan Juventus akan sangat penting untuk Venezia. Dan juga sebenarnya untuk Juventusnya sendiri. Untuk Juventusnya sendiri mereka butuh poin untuk mempertahankan slot mereka di UCL. Ya, jadi ini akan jadi pertandingan yang super ketat. Kita tahu di pertandingan pertama Jay Itzes berhasil mencetak gol ke gawang Juventus dan hampir membawa Venezia menang 2-1 atau coba andai aja Vlahovic tidak menyamakan kedudukan lewat penalti gitu ya. Itu dari Itzes dan Verdonk. Kemudian dari pemain lainnya ada Mads Hilgers yang akhirnya kembali fit dan bermain 90 menit dan berhasil menaklukkan klubnya Miliano Jonathans FC Utrecht dengan skor 2-0. Dan ini menjadi clean sheet, mungkin bisa gue bilang clean sheet pertama ya semenjak Hilgers fit dari cedera. Dan banyak sekali isu yang bilang kalau Hilgers akan pergi dari Twente, dan menurut gue kepergian Hilgers ini akan menjadi restart untuk karirnya. Jadi gue pun sebenarnya ingin Hilgers mending pergi aja dari Twente. Nah, tapi mencari klub yang selevel ya, jadi nggak turun. Katanya dia akan ke Liga Spanyol, tapi kita nggak tahu ya bakal kemana. Katanya bakal ke Malaga, tapi ya we'll see. Semua itu baru rumor ya, jadi kita lihat nanti. Kemudian Ragnar Oratmangun baru saja pulih dari cedera dan akhirnya dimainkan meskipun hanya 15 menit karena FC Dender harus bermain dengan 10 orang dan akhirnya Ragnar harus diganti untuk memasukkan 1 back. Jadi cukup disayangkan ya, setelah kembali dari cedera Ragnar hanya bermain 15 menit, tapi is okay. Artinya kita sudah mengetahui Ragnar sudah fit dari cedera. Kemudian ada Dean James ya, Dean James yang meskipun belum bermain, tetapi Dean James sudah ikut latihan bersama Go Ahead Eagles. Nah, ini menjadi pertanda baik. Katanya kan Dean James tidak akan bisa melawan Cina ya. Tapi dengan dia sudah berlatih di awal bulan ini, artinya kan masih ada waktu 3 minggu untuk recovery kan, sebelum menghadapi Cina nanti. Jadi kan menjadi pertanda baik ya, Dean James kembali. Karena kita kan sudah kehilangan Kevin Dix, kita sudah kehilangan Marcelino Ferdinand, kita udah kehilangan Martin Paes. Jangan sampai kita kehilangan pemain lagi gitu. Dan Dean James mudah-mudahan bisa fit tepat waktu ya sebelum tanggal 26 nanti. Ya karena kan 26 berkumpul di Bali ya. Semoga nanti tanggal 26 bisa dipulihkan kembali. Sehingga nanti Verdonk ada pelapisnya dan banyak opsi nanti di benchnya Timnas Indonesia gitu ya. Nanti benchnya Timnas Indonesia. Terlebih lagi akhir-akhir ini Rizky Ridho lagi menurun ya. Jadi sektor back tengah ini menjadi perhatian dari tim Patrick Kluivert gitu ya. Dari tim Patrick Kluivert. Oke. Jadi itu aja tentang kegemilangan pemain timnas Indonesia di minggu ini. Semoga ini bisa konsisten. Semoga Venezia bisa selamat. Semoga Verdonk terus diamanahi sebagai kapten. Kemudian Ragnar semoga diberikan menit bermain terus, 90 menit terus. Semoga Hilgers tidak cedera lagi. Ya, semoga Hilgers tidak cedera lagi. Karena jujur ya, pemain yang paling sekali gue tunggu adalah Mads Hilgers. Karena so far, selama dia memperkuat timnas Indonesia di 6 bulan ini, Hilgers belum pernah ada di kondisi yang 100%. Ya, di 2 pertandingan lawan Bahrain dan Cina dia tidak 100%. Melawan Australia pun dia tidak 100%. Cedera juga. Jadi ini adalah momen yang tepat. Selain dia akan debut di GBK, dia akan dalam kondisi yang 100%. Jadi untuk Hilgers juga harus berhati-hati ya. Kalau bisa jaga diri sendiri, jangan sampai ya terlalu berat pertandingannya ya. Jangan terkena benturan-benturan yang keras gitu ya. Jangan sampai terpancing lagi cederanya. Nanti terpancingnya lawan Cina aja, nggak usah di klub gitu. Terpancingnya di Cina aja. Di Cina
fight 100% karena ini adalah momen yang sangat penting untuk timnas Indonesia. Momen yang sangat penting. Kalau kita menang lawan Cina, maka 95% peringkat 4 sudah bisa kita raih. Ya, karena Bahrain pun harus wajib menang melawan lawan Cina, lawan Arab Saudi gitu ya. Oke, itu aja. Bye.